wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devin Fezirang Reni, NPM saya 234111165, kelas manajemen 23A. Di sini saya membuat video kuis 1 mata kuliah manajemen penjualan dan kewiraniagaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sales management dan entrepreneurship adalah dua konsep penting dalam bisnis yang saling berkaitan erat. Keduanya berfokus pada bagian sesuatu usaha dijalankan, dikembangkan, dan menghasilkan keuntungan. Yang pertama, sales management, manajemen penjualan. Sales management adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas penjualan adalah untuk mencapai target penjualan dan meningkatkan keuntungan. Beberapa hal penting dalam sales management: menentukan target penjualan, yang kedua mengelola tim sales, yang ketiga menyusun strategi pemasaran dan penjualan, yang keempat menganalisis kinerja penjualan, yang kelima menjaga hubungan dengan pelanggan. Contohnya, perusahaan membuat strategi promo diskon atau bundling produk untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, entrepreneurship, kewirausahaan. Entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru dengan memanfaatkan peluang yang ada, serta berani mengambil resiko. Ciri-ciri seorang entrepreneur: yang pertama, kreatif dan inovatif, yang kedua, berani mengambil resiko, yang ketiga, mampu melihatkan peluang bisnis, yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima, pantang menyerah. Contohnya, seseorang membuka usaha online shop karena melihat peluang di media sosial. Hubungan keduanya, sales management dan entrepreneurship, saling mendukung. Seseorang entrepreneur membutuhkan kemampuan manajemen penjualan agar usaha berkembang tanpa strategi penjualan yang baik, ide bisnis yang bagus pun bisa gagal di pasar. Sebaliknya, sales management akan lebih efektif jika dijalankan dengan jiwa entrepreneurship, seperti inovasi dalam penjualan produk dan memahami kebutuhan pasar. Nah, kesimpulannya, sales management berfokus pada bagaimana menjual produk dengan efektif, sedangkan entrepreneurship berfokus pada bagaimana menciptakan dan mengembangkan bisnis. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan suatu usaha. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya. Bagaimana konsep sales management, sales ethic, dan psychological influence? Pilih salah satu mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Oke, jawabannya. Nah, jawabannya, psikologi influence, pengaruh psikolog mempengaruhi keputusan konsumen melalui perasaan, persepsi, dan motivasi konsumen. Cenderung membeli produk yang mereka anggap menarik, berkualitas. Nah, ini jawabannya. Psikologi influencer, pengaruh psikolog memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen karena berkaitan langsung dengan proses internal dalam diri individu seperti perasaan, persepsi, motivasi, pembelajaran, serta sikap. Setiap konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek rasional seperti harga atau fungsi produk, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka merasakan dan memaknai sesuatu produk. Persepsi yang berbentuk dari pengalaman sebelumnya, informasi yang diterima, serta citra merek dan mempengaruhi cara konsumen memulai kualitas dan memanfaatkan suatu produk. Selain itu, motivasi juga menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Kebutuhan yang bersifat dasar maupun keinginan yang lebih kompleks dalam memicu tindakan konsumsi. Misalnya, seseorang yang ingin meningkatkan kepercayaan diri cenderung memberi produk yang dianggap mampu menerjang penampilan atau status sosial. Emosi seperti rasa senang, bangga, atau bahkan takut ketinggalan tren, fear of missing out, juga dapat memperkuat dorongan membeli. Citra produk yang positif seperti reputasi merek yang baik, desain yang menarik, serta ulasan yang memuas dari konsumen lainnya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini memudahkan berkembang menjadi sikap positif terhadap produk
yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadi keputusan pembelian. Sebaliknya, jika konsumen memiliki persepsi negatif, maka minat untuk membeli akan menurun meskipun produk tersebut sebenarnya berkualitas. Dengan demikian, semakin positif persepsi emosi dan motivasi yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk, maka semakin besar pula peluang mereka untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor psikologi ini agar dapat merancang strategi pemasaran yang efektif, seperti menciptakan branding yang kuat, membangun pengalaman pelanggan yang menyenangkan, serta menyampaikan pesan yang mampu menyentuh sisi emosional konsumen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.